Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Semuanya sudah sarapan? Bagus. Sudah semangat untuk belajar hari ini? Lebih semangat. Bagus ya. Coba sekarang sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, seragamnya dirapikan terlebih dahulu ya, supaya kita belajarnya lebih nyaman. Sudah? Iya, kalau sudah semangat, semuanya sudah sarapan, seragamnya juga sudah dirapikan, sudah siap untuk belajar. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Ya anak-anak, coba sekarang diperhatikan teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir? Ya, kita doakan ya teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menuntut ilmu. Ya anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Ya, Anbia silakan. Betul, ada lagi yang ingin menambahkan? Kemarin kita sudah belajar apa ya? Ya, Pasa, silakan. Iya, betul sekali. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari letak suatu daerah serta potensi yang dimilikinya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat daerah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, anak-anak, masyarakat di suatu daerah cenderung memanfaatkan potensi alam atau kekayaan alam yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan. Nah, kira-kira kegiatan apa ya yang dilakukan? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kita akan belajar apa itu kegiatan ekonomi, bagaimana bentuknya, dan siapa saja pelaku dalam kegiatan ekonomi. Ketika kita sudah mengetahui apa itu kegiatan ekonomi, bagaimana bentuknya, dan siapa pelakunya kegiatan ekonomi itu, dan memanfaatkan potensi apa saja, nah semoga kita bisa lebih memanfaatkan, lebih menjaga lagi potensi alam yang dimiliki oleh daerah kita ya. Dan semoga kita juga bisa lebih mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, selain itu, kita juga akan belajar mengenai tokoh dalam suatu cerita. Ya, anak-anak, sekarang coba perhatikan teks yang Ibu berikan. Nah, di sini ada teks, kita akan membaca bersama-sama. Tempat tinggalku. Hai semua, perkenalkan, namaku Mona. Aku tinggal di daerah pantai yang sangat indah. Setiap hari, aku dibangunkan oleh suara ombak. Siang hari, udaranya sangat panas. Angin bertiup setiap hari dengan cukup kencang. Aku juga bisa melihat indahnya matahari terbenam setiap sore. Aku mempunyai seorang teman bernama Dayu. Kami sering sekali bermain bersama. Setiap hari, aku dan Dayu bermain di tepi pantai. Karena aku tinggal di daerah pantai, ayahku bekerja sebagai nelayan. Setiap malam, ayahku selalu berangkat ke laut untuk mencari ikan. Di tempatku ada tempat pelelangan ikan. Di sanalah ayahku menjual ikan hasil tangkapannya. Di sekitar rumah penduduk terdapat produksi ikan asin. Ikan diawetkan dengan cara dijemur untuk didistribusikan ke pasar sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Ya anak-anak, setelah kita membaca teks tadi, teks cerita yang tadi, kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan yang akan Ibu tampilkan.
Coba kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, siapakah yang paling sering diceritakan pada teks yang tadi telah kita baca? Iya, betul sekali. Yang sering diceritakan adalah Mona ya, yang diceritakan sebagai aku. Yang kedua, siapakah yang diceritakan hanya sesekali pada cerita yang tadi sudah kita baca? Iya, ada Dayu, ada Ayah juga ya. Itu yang hanya diceritakan sesekali pada teks yang tadi sudah sama-sama kita baca. Nah, anak-anak, tokoh atau orang yang sering sekali muncul dalam cerita, yang selalu diceritakan, yang selalu ada dalam cerita, itu dinamakan dengan tokoh utama. Jadi tokoh utama ini dia paling sering ada ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini merupakan tokoh yang hanya sesekali ditampilkan dalam cerita. Nah, biasanya tokoh tambahan ini hanya menjadi pemanis dalam sebuah cerita. Sekarang dari teks tersebut, dari teks yang sudah tadi kita baca, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya anak-anak, tadi Pasa bertanya, Bu, didistribusikan itu apa ya? Coba ada yang bisa menjawab pertanyaan Pasa? Didistribusikan itu apa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan Pasa, coba sekarang kita simak video berikut ini. Aktivitas jual beli ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, setelah kita menyimak video tadi, ada yang bisa menjawab pertanyaan Pasa, didistribusikan itu apa ya? Ya, Vanessa, silakan. Betul sekali ya anak-anak. Jadi didistribusikan itu adalah disalurkan, disampaikan, diantarkan, seperti itu. Misalnya tadi dari tukang ikan asin, ya, ikannya didistribusikan ke pasar, disalurkan ke pasar, seperti itu, sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat, bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, sekarang ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak ada, coba simak penjelasan Ibu ya. Kita akan mempelajari bersama-sama mengenai kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tadi kegiatan ekonomi itu apa ya? Yo, apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang masih ingat? Ya, Beni, silahkan. Tepat sekali. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Ada apa aja sih bentuk-bentuknya? Yang pertama, ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang. Yang kedua, ada kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan barang. Nah, jadi distribusi ini
kegiatan yang menyalurkan barang dari hasil produksi. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan kegiatan menggunakan barang atau mengkonsumsi barang yang tadi sudah diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat luas. Di kegiatan ekonomi itu bentuknya ada produksi, orang membuat atau memproduksi suatu barang yang kemudian disalurkan, didistribusikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi barang yang tadi telah diproduksi. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pelaku dari kegiatan ekonomi. Pelaku dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang pertama adalah produsen. Nah, produsen ini merupakan orang yang menghasilkan atau memproduksi barang. Jadi produsen ini pelaku dari kegiatan produksi. Jadi orang yang produksi barang itu produsen. Yang kedua adalah distributor. Distributor yaitu orang yang menyalurkan atau mendistribusikan barang. Distributor merupakan pelaku dari kegiatan distribusi. Nah, distributor ini menyalurkan barang ke berbagai tempat sehingga barang yang telah diproduksi dapat tersebar luas ke berbagai wilayah. Nah, sekarang kita ke pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu konsumen. Nah, anak-anak, konsumen ini merupakan orang yang menggunakan atau mengonsumsi suatu barang, ya, itu merupakan konsumen. Nah, itulah para pelaku kegiatan ekonomi. Ya anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang belum dipahami? Ya Fasya, silakan. Ya anak-anak, Fasya bertanya apakah GoFood itu termasuk ke dalam kegiatan distribusi? Ya, GoFood itu yang mengantarkan makanan ya. Apakah masuk ke dalam kegiatan distribusi? Iya, betul sekali ya. GoFood itu termasuk ke dalam kegiatan distribusi ya. Kalau abang GoFoodnya dinamakan dengan distributor karena mengantarkan makanan dari penjual kepada konsumen, kepada orang yang membeli. Ya, apakah masih ada yang ingin tanyakan? Ya, Idraki silakan. Ya, anak-anak, Idraki bertanya, apakah belanja baju termasuk ke dalam kegiatan konsumsi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Raisa silakan. Iya, betul ya anak-anak. Jadi belanja baju juga termasuk ke dalam kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi itu tidak hanya soal makanan, tidak hanya memakan makanan, tetapi juga menggunakan barang-barang. Ya anak-anak, masih semangat? Lebih semangat, bagus sekali ya. Tapi supaya lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi bersama-sama. Nah, Ibu akan memberikan kalian sebuah lagu mengenai kegiatan ekonomi, supaya kita bisa lebih mengingat juga ya tentang kegiatan ekonomi ini. Perhatikan baik-baik ya. Kegiatan ekonomi dibagi 3. 1. Produksi, menghasilkan barang. 2. Distribusi, menyalurkan barang. 3. Konsumsi, menggunakan barang. Ya, seperti itu ya. Coba sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Kegiatan ekonomi dibagi 3. 1. Produksi, menghasilkan barang. 2. Distribusi, menyalurkan barang. 3. Konsumsi, menggunakan barang. Yeay, hebat sekali semuanya. Ya anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang ingin tanyakan? Apakah masih ada yang belum dipahami?
Ya, alhamdulillah ya kalau kalian sudah memahami materi hari ini. Nah, sekarang coba Ibu ingin bertanya. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ya, Idraki silakan. Betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Raisa silakan. Iya, betul sekali ya anak-anak. Hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu tokoh utama dan tokoh tambahan dan juga kegiatan ekonomi. Bagaimana bentuknya serta siapa saja pelaku dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita akan mengisi soal bersama-sama. Nah, kita ke pertanyaan yang pertama. Setiap pagi, Andi mengantarkan kue buatan ibunya ke pasar. Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan yang Andi lakukan disebut dengan... Iya, betul sekali, distribusi ya. Kegiatan yang Andi lakukan adalah kegiatan distribusi. Pertanyaan yang kedua. Setiap pagi, Pak Anto pergi ke kebun untuk menanam sayuran. Dalam pelaku kegiatan ekonomi, Pak Anto disebut dengan... Iya, betul sekali, produsen. Karena kegiatan yang dilakukan oleh Pak Anto itu kegiatan yang bisa menghasilkan barang ya, berupa sayuran. Ya, betul sekali ya anak-anak. Sekarang pertanyaan nomor 3. Dalam sebuah cerita, tokoh yang sering muncul dinamakan dengan... Iya, betul sekali, tokoh utama. Sekarang pertanyaan yang nomor 5. Dalam sebuah cerita, tokoh yang berperan sebagai pemanis dan hanya sesekali muncul dinamakan dengan tokoh apa ya? Iya, betul sekali, tokoh tambahan. Wah, hebat ya anak-anak ibu semuanya. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk tugasnya, coba kalian amati kegiatan ekonomi yang ada di daerah sekitar kalian. Ya anak-anak, besok kita akan belajar mengenai keunikan daerah yang ada di Indonesia. Ya anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita sekarang berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.